Ah, 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 hei, hei, ya uhu. Ah, Eo,
Uh, uh, uh. Ya, ya, ya. Baiklah, baiklah, baiklah. Sakit? Aku tidak bisa kembali denganmu? Mari lihat lebih banyak kota. Maxim Dumetre dan kelas. Kenikmatan. Terima kasih. Abang. Susiu. Ramem Shuskri. Selip bermain. Permisi. Hahaha, maaf. Aku sudah di Eropa selama bertahun-tahun. Aku tidak terlalu familiar dengan situasi hiburan di Cina. Hei, kamu baru duduk belum lama ini? Kamu bernyanyi atau syuting? Kamu bilang ada paparazzi di mana-mana saat kamu keluar. Memuji kamu dan memotret sembarangan. Headline keesokan harinya. Aku juga harus cari bodyguard. Hei, kamu bilang paparazzi ini. Menurutmu orang-orang ini tidak ada kerjaan? Hahaha. Permisi. Permisi. Hei, ayo foto bersama. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu sekarang, tapi aku bisa meninggalkan kenang-kenangan. Tunggu sampai aku tahu siapa aku. Ambil lain. Dulu aku pernah satu pesawat denganmu. Cepat. Tanda tangani untukku. Hehe. Oke. Hei. 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 Terima kasih. Ah. Apa yang kamu lakukan? Sudah mendarat. Aku ingin turun dari pesawat. Aku akan minta bantuan sekarang. Bilang kamu diculik. Kamu tahu apa konsekuensinya? Kalau tahu, berteriak keras-keras. Kamu yang terbaik. Aku akan pulang bersamamu. Halo, aku minum terlalu banyak di pesawat tadi. Tidak bisa mengendalikan diri. Ini merepotkanmu. Maaf. Apa kamu diculik? Perlu aku panggilkan polisi untukmu?
Nona ini. Ini kartu namaku. Aku Jiang Yilong, Kepala Keamanan Grup OUC. Ini Ouyang, Wakil Presiden grup kami. Kami hanya mengikuti perintah ayahnya. Perintah untuk membawanya pulang. Ah. Permisi. Salah paham. Maaf. Ayah, maafkan aku. Aku seharusnya tidak kabur tanpa bilang. Sudah lebih dari setengah tahun. Tolong kirim banyak orang. Khusus ke luar negeri untuk menangkapku kembali. Aku janji. Aku pasti akan memberitahu dulu sebelum pergi kemanapun di masa depan. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Lebih baik kamu minta maaf pada dirimu sendiri. Sekarang semua perusahaan. Semua dikerjakan kakakmu. Kapan kamu akan menerima hatimu? Lakukan hal yang seharusnya kamu lakukan. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menyerahkan perusahaan padamu di masa depan? Ayah, kapan aku bilang akan mewarisi perusahaanmu? Selama ini, kakakku yang mengurus semuanya. Dia melakukannya dengan sangat baik. Seluruh perusahaan, dia mengurusnya dengan sangat baik. Kau harus punya perusahaan, Pak. Tidak bisakah kamu serahkan saja pada kakakku? Kenapa kamu harus melibatkanku? Bagaimana caramu bicara dengan ayah? Ibu dan ayah, aku sudah kenyang. Makan pelan-pelan ya. Perusahaan ini selalu dikelola oleh Xiaorui, dan dia melakukannya dengan sangat baik. Kenapa kamu tidak ingin menyerahkan perusahaan kepadanya? Dan aku tahu alasannya. Karena dia bukan anak kandungmu. Ibu, kenapa kamu mengatakan itu lagi? Yang, apapun yang kamu lakukan di masa depan, ibu mendukungmu. Asal jangan seperti ayahmu. Ternyata perusahaan kecantikan yang direkomendasikan mentorku untukku adalah Grup OU. Aku Jiang Yilong, Kepala Keamanan di Grup OUC. Ini Ouyang, Wakil Presiden grup kami. Ayo kita foto bersama. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu sekarang, tapi aku akan meninggalkan kenang-kenangan untukmu. Tunggu sampai aku tahu siapa itu. Dulu aku pernah satu meja denganmu. Ya Tuhan. Kacau. Grup OU sangat besar. Bahkan jika aku bekerja untuk grup OUC, aku di lab setiap hari. Aku pasti tidak akan melihat Ouyang itu lagi. Orang-orang pasti sudah melupakan ini. Oke, dia pasti tidak akan ingat. Jangan cari-cari juga. Wow.
Iya, Ayo pindahkan benihnya. ah. Aku kacau. Aku kacau. Tanda tangani namaku. HM. Ah. Heh. Terima kasih. Wow. Banyak sekali. HMPH. Aku tidak bermaksud membaca rahasia kecilmu. Aku harus memastikan. Siapa kamu, kan? Kamu akan memaafkanku, kan? Chen Ze. Hidup di Perancis sangat sulit. Aku sangat merindukanmu. Aku setiap saat. Aku memikirkanmu setiap menit. Aku tidak sabar untuk memelukmu sekarang. Bisa kembali padamu. Apa yang kamu lakukan? Heze. Apa yang harus kulakukan? Aku jadi gila. Aku jadi gila. Apa yang harus kulakukan? Apa yang lakukan? Hahaha. Wow. Ini terlalu keren. Aku cinta kamu. Betapa jelasnya. Betapa kuatnya keyakinan. Aku cinta kamu. Betapa hangatnya. Betapa beraninya kekuatan. Aku tidak peduli betapa sedih atau paniknya cinta. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Cinta adalah sejenis kekuatan. Bawa aku ke sisimu. Hahaha. Bakat ya Tuhan. Menyalin lirik? Dipukul sangat parah. Aku belum pernah melihat orang dipukul seburuk ini. Sangat menyedihkan. Jarak 11.739,17 km. Tidak bisa memisahkan pikiranku tentangmu. 3 tahun jauh darimu. Tidak bisa kehilangan 20 tahun saling mendukung. Siaze. Aku kembali untuk menikahimu. Tunggu aku hehe. 20 tahun. Berapa umurmu? Pukul dia. Oh yang, kamu benar-benar bodoh. Bagaimana bisa aku? Bagaimana bisa ada orang sebodoh kamu di dunia ini? Aku tidak bisa memikirkannya. Menyedihkan atau tidak? Jangan lihat. Dewa Momen. Orang itu di pesawat hari ini dengan seorang wanita mengambil kotak yang salah. Nama wanita ini adalah Lin Meia. Kembali dari belajar di Paris. Dia ingin menikahi pacarnya selama 20 tahun, Chen Ze. Usia di mana cinta monyet wanita ini dimulai. Aku juga sangat penasaran. 3 foto terlampir. Terima kasih telah menemukan wanita ini. Hahaha. Bakat. Ayah, Hei, kamu lihat gaun yang aku pakai kemarin?
Aku sudah mencucinya. Ah, Xiaoya sudah kembali. Bibi yang sudah kembali. Katakan. Ayah, kamu periksa kantongku sebelum mencuci bajuku? Ada kartu nama di kantongku. Kamu lihat? Kartu nama apa? Kamu belum lihat? Hei, Ada APA? tidak ada. Aku di pesawat dengan seorang pria. Pria bernama O yang mengambil kotak yang salah. Pengawalnya memberiku kartu nama. Aku harus menemukan seseorang sekarang. Bisakah aku mendapatkan kotakku kembali? Kotaknya salah. Bukankah begitu? Semua dokumen pentingku ada di sana. Hei, kenapa pengawalnya memberimu kartu nama? Hai, hanya kesalahpahaman. Oke, ayah, biarkan saja. Aku bisa menanganinya sendiri. Kotaknya hilang. Tidak hilang. Aku salah ambil. Oh. Hei, Tuan Wang. Silakan coba yang baru dicampur. Asam. Ayo. Kamu makan aku. Kamu makan aku. Bisa aku campurkan lagi untukmu? Halo, siapa? Siapa aku? Aku tanya, kamu pergi kemana? Kenapa kamu kembali? Telepon dari Paris terus menghantuiku. Permainan akan segera dimulai. Halo, orang tua, panggilan itu menyenangkannya. HP-nya juga dimatikan. Apa yang terjadi? Lupakan. Pergi tur kali ini. Aku sudah setengah tahun tidak menghubungi orang tua itu. Bisa orang tua itu dengan tersiksa. Mengirim tim ke Paris untuk menangkapku kembali. Apa yang harus aku lakukan? Sebab aku selalu perang. Mengejarku seharian di Paris. Sekelompok rekat kulit anjing. Tak bisa lepas. Bersamamu di jalanan Paris selama setengah hari. Itu adalah gerakan untuk keluar dari kepungan. Kamu juga mengalami hari ini, ha? Hei, kenapa ribut sekali di sana? Maaf, aku tidak bisa mendengarmu. Kenapa ribut sekali di sana? Jangan lupa hari ini Senin. Aku di toko IKEA lama. Hari ini Senin. Hei, kamu bilang kamu juga sangat menarik. Pewaris tunggal miliuner. Aku harus pergi ke bioskop tua setiap Senin untuk menjadi pelayan. Tak ada jalan lain. Jangan kamu lupa. Kakekku dulu berhasil berkat pintu kecil ini. Tidak, toko tua ini. Bagaimana bisa ada grup lin kami hari ini? Ini aturan yang dibuat kakek. Toko tua ini harus dilestarikan. Karena itu, apakah kamu anak tertua keluarga Li? Atau pewaris seluruh grup? Tanpa terkecuali, harus datang ke toko setiap Senin untuk mencuci piring dan menjadi pelayan. Misi ini adalah untuk tidak pernah lupa. Ingat pahit dan manis, mengerti? Bagaimana aku bisa seberuntung kamu? Perusahaan orang tuamu. Berapa kali kamu sudah ke sana? Hei, jangan sebutkan perusahaan itu padaku. Aku kesal kalau mengingatnya. Siapa cewek ini? Mantan Pakar. Di mana kamu menemukannya? Di Lacey.
Xiao Lu. Balik dan pulang. Oh, iya. Aku tidak di klub kali ini. Bagaimana nilainya? Emang bisa apa lagi? Seluruh pasukan hancur. Hei, aku bilang. Gak bisa tanpa aku. Ayo, jangan sombong sama aku. Kapan kamu pergi ke sana bukannya cari masalah? Hei, hei, hei. Tapi kali ini, kamu gak berhasil. Aku sangat senang. Dan kamu tahu kenapa? Biar kamu gak pulang dengan hidung lebam dan muka bengkak. Aku harus sembunyi di rumah untuk sembuh. Aku harus buat-buat alasan buat kamu. Kalau enggak, orang tuamu selalu mikir kamu keluar cari cewek. Hei, aku gak ngerti. Kenapa kamu muter-muter gitu? Gerakan L ini bukan. Apa yang memalukan? Kenapa nggak bisa kasih tahu keluarga? Kalau aku gimana? Kalau kamu dan adikku gimana? Jelas-jelas gak ada yang suka satu sama lain. Dan pura-pura bersama karena perintah orang tua. Bilang aja sesuatu. Capek nggak? Aku ngomong sesuatu, kamu ngomong gak jelas. Panci mana yang gak dibuka dan panci mana yang diangkat kan? Sudah aku bilang jangan sebut-sebut adikmu di telepon. Sebut aku. Oke, aku sibuk. Sudah makan belum? Cari aku kalau belum makan. Aku sibuk seharian. Hei, ayo. Aku kesana setelah selesai olahraga. Tunggu aku. Oke, nunggu kamu. Yang, di mana kotak yang salah? Di kamarku? Hapus momen kemarin. Aku bantu cari kotakmu. Bagaimana kamu bisa membantuku menemukannya? Cheng Zi adalah manajer departemen penjualan perusahaan kami. Aku pergi ke kamarmu dan mengambil kotaknya. Kebetulan sekali. Bagaimana dengan manajer Yuan? Kalau begitu, datanglah ke departemen penjualan kami untuk memeriksa pekerjaan saat kamu ada waktu. Oh, tidak berani memeriksa pekerjaan? Aku hanya ingin bertanya sesuatu padamu. Apa kamu bahagia di hatimu belakangan ini? Menahan diri untuk tidak memberitahu kami. Apa kamu menunggu hari untuk menjejakkan kami? Apa maksudmu? Apa kamu bercanda? Bukannya kamu selalu bilang tidak punya pacar? Mereka sudah pacaran hampir 20 tahun. Mereka terbang kembali dari ribuan mil jauhnya untuk menikahimu. Bicaralah dari hati. Aku sangat iri. Apa yang kamu bicarakan? Pasang ulang dan pasang ulang sedikit demi sedikit. Aku tidak tahu. Ah. Memberitahumu apa? Pak Harmio. Di pesawat pulang. Tuan Xiao Ou dari perusahaan kami mengambil kotak yang salah. Tadi malam? Ouyang Mandarin Moments. Temanku. Ambil tangkapan layar dan kirimkan padaku untuk kamu lihat. Bukannya itu kamu? Ada apa? Naik mobil ini. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Aku ada usaha sekarang. Aku akan keluar. Aku akan menyetir mobilku sendiri. Kamu tidak perlu mengantarku. Maaf. Ketua memerintahkan. Memintamu untuk mulai hari ini. Aku harus pergi ke perusahaan setiap hari. Bahkan jika kamu bangun terlambat. Kapan kamu harus bangun dan kapan pergi? Maaf. Ini semua sesuai dengan instruksi ketua. Bekerja di perusahaan, kan? Oke, aku akan melakukannya sekarang. Minggir. Aku akan sendiri. Tidak bisa. Ketua memerintahkan. Aku harus mengantarmu sendiri ke sana. Bagaimana dengan mobilku? Aku harus kembali. Tidak. Aku akan mengatur seseorang untuk menanganinya.
kamu melayani? Jika kamu melepaskannya, aku akan mengambilnya. Hei, cukup mahir bertarung. Bertarung tidak bisa dipraktikkan dalam sehari 2 hari. Kita semua adalah anak-anak. Satu gerakan dan satu gerakan dipraktikkan sejak kecil. Sudah mendarah daging. Tidak mungkin menang, kan? Jadi gerakan-gerakan yang kamu praktikkan, semua terlihat kekanak-kanakan di mataku. Jangan tunjukkan gigi dan cakarmu di depanku di masa depan. Selamatkan aku dari menyakitimu. Apa gerakan yang aku praktikkan? Apa yang kamu tahu? Jangan khawatir. Mulutku sangat ketat. Kamu bertarung bebas. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, saya di sini untuk menemui Ouyang. Saya salah mengambil kotak dengannya di pesawat. Saya datang kepadanya untuk menukar kotak. Permisi. Bahkan jika kamu benar-benar mengambil kotak yang salah, kamu juga tidak akan menemukannya di sini. Kami bekerja di sini setiap hari. Senang melihatnya sekali setahun. Wah, itu tidak akan berhasil. Ini penting untuk wawancaraku. Semua materi ada di dalam kotak. Aku tidak bisa menemukannya. Aku tidak bisa pergi ke wawancara. Lihat apakah ini bisa membantu. Tolong berikan saya nomor telepon Ouyang. Atau pengawalnya. Pengawalnya pernah meneleponku sebelumnya. Tapi maaf, aku kehilangannya. Siapa namanya lagi? Aku sangat menyesal. Karena masalah privasi yang kamu ajukan. Kami tidak bisa membantumu, maaf. Aku benar-benar bukan penipu. Kotak ini memang milik Ouyang. Bukankah dia bertarung kickboxing di seluruh dunia? Ada video di dalamnya. Aku sudah melihatnya, itu benar-benar dia. Sama sekali tidak mungkin salah. Kalau kamu tidak percaya, aku akan. Kenapa kamu tidak ikut aku kembali ke kantor? Tidak apa-apa temanku. Taemin Pakoyo. Tidak mungkin pacarnya. Sulit untuk dikatakan. Tapi, Ada apa? kamu menghalangi. Hei, tadi kamu teriak-teriak di depan meja resepsionis perusahaan, kenapa? Video apa yang kamu lihat tentang aku? Tentu saja, kita harus menentukan pemilik kotaknya. Kamu punya banyak sampah di sini. Aku tidak mengerti apa itu. Aku harus menggali dan mempelajarinya. Jadi, apa yang kamu temukan? Aku belum meneliti apapun lagi. Tapi aku benar-benar kasihan dengan wajahmu. Katakan kamu lihat, tidak jelek terlihat seperti anjing. Dipukul kiri dan kanan, kaki kiri kanan, wajah bengkak seperti itu. Aku benar-benar pikir kamu tidak bisa memahaminya. Kenapa kamu? Berapa umurmu? 23. 20 tahun saling mendukung. Mulai pacaran di usia 3 tahun. Oke, cukup dewasa dini. Lihat buku harianku. Limei ya, kan? Aku beritahu kamu sesuatu. Kalau kamu berani membocorkan video permainanku, fotomu, buku harianmu, dan semua rahasiamu, aku akan mengunggahnya tanpa ragu. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk publisitas. Pasti trending top. Hei, termasuk Chen Zhenyu. Hei, aku akan ambil. Aku bosan. Chen Zhenyu bekerja di perusahaan kami. Manajer penjualan? Kamu tidak langsung menemuinya. Kenapa kamu teriak-teriak di depan meja resepsionis? Apa yang baru saja kamu katakan? Chen Ze bekerja di perusahaanmu? Atau manajer penjualan? Kamu bahkan tidak akan bersama pacarmu. Kamu tidak tahu harus bekerja di mana, kan?
Bukankah kita sudah jatuh cinta selama 20 tahun? Aku tidak tahu. Bisakah kamu menanganinya? Ingin masuk? Bergabung sana. Sini, bawakan aku kotaknya. Aku belum melihat koperku. Kenapa aku tidak memeriksa dulu apa yang kurang darimu? Bawa pergi. Pergi jalan-jalan. Mau pulang kemana? Nanti ada yang mengantarkan kotak untukmu. Buat masalah denganku. Semua barang berhargaku ada di kotak ini. Bagaimana aku tahu koperku? Aman tidak kalau disimpan bersamamu? Cepat ambil kotaknya. Hei, di mana kopermu? Seharusnya sekarang ada di rumahku. Tapi aku benar-benar tidak bisa memberikannya padamu sekarang. Tidak apa-apa. Aku juga tidak melihatmu sangat sibuk. Aku juga tidak ada cari. Ayo, aku akan pulang bersamamu dan mengambilnya. Benarkah? Hei, kamu ambil dia dulu. Hei, kalau kamu bisa mengeluarkanku dari sini hari ini, aku akan mengganggumu mulai sekarang. Ah, Tuan Ou tidak bisa pergi kemana-mana hari ini. Harus bekerja di sini sepanjang hari. aku diculik untuk bekerja. Aku lebih ingin keluar dari sini daripada kamu. Keluargamu tidak ada hubungannya denganku. Aku juga tidak mengerti. Jangan bilang. Aku juga tidak ingin tahu. Telepon keluargamu. Kirim kotaknya. Aku akan menunggu di sini. Hei, aku bilang, kamu sudah selesai belum? Bukankah aku sudah menelepon tadi? Mereka menutup telepon. Sekarang mereka tidak bisa. Itu ya, artinya aku tidak bisa memberikan kotak ini sekarang. Kamu mengerti? Benarkah? Kamu janji padaku. Kamu tidak akan pernah membocorkan privasiku. Untuk berjaga-jaga. Ayo rekam video. Tinggalkan bukti. Kamu katakan itu ke kamera. Apa yang kamu lakukan? Aku menghubungi nomorku. Sekarang kamu punya nomorku. Aku juga punya nomormu. Jadi apa? Pulang dan tunggu kabar. Mengapa aku harus percaya padamu? Pacar kamu yang sudah saling mencintai selama 20 tahun. Chen Ze bekerja di perusahaan kami. Aku bosnya. Begitulah. Dan kamu harus percaya padaku. Aku bosnya. Ada masalah? Aku akan beritahu. Chen Ze kami sangat hebat. Jangan pikir kamu adalah bosnya. Kamu bisa mengancamku. Jika kamu datang, kami bisa lagi. Kami bisa pindah kerja. Kamu mengerti? Aku pulang dulu. Menunggu teleponmu. Mendaki puncak. Silakan pulang. Selamat tinggal. Siapa gadis yang kalian tadi? Tidak ada yang salah mengambil kotak. Datang dan ganti kotak. Juga makan lollipop. Buang saja. Ayo berkenalan dengan perusahaan bersamaku. Oh, Ayah, aku kembali. Kakak kentang, kamu benar-benar kentang yang kuat. Jadi apa pendapatmu, haha?
Selamat datang. Spesialis toko tuali. Siku sauce tumis. Hei. Apa yang kamu lihat? Kamu dengar namaku? Maksudmu apa? Aku mau ke sana dan mencobanya. Ayo, rumah mereka lebih kotor daripada punyamu. Aku tidak akan pernah makan di tempat itu seumur hidupku. Hei, biar aku kasih tahu Ouyang. Jangan meremehkan orang. Rumah mereka tidak hanya tidak kotor. Dan aromanya, salah satu yang terbaik di jalan tua ini. Paman Lin, yang memasak sayuran, sudah di jalan ini lebih dari 10 tahun. Healing Killer 1. Orangnya sangat baik. Dia teman baikku. Yang pakai kaos kuning itu anak perempuannya. Dia baru pulang dari belajar di luar negeri. Sekarang membantunya. Tapi dia dulu anak yatim. Dia diadopsi oleh Paman Lin. Mereka berdua di jalan ini. Sudah menjalankan toko ini lebih dari 10 tahun. Naik turunnya tidak mudah. Hei, menurutmu ini? Gadisnya sangat polos. Sangat bagus. Kakak, selera kamu gimana? Apa yang aku lihat? Bukannya kamu baru aja melotot lama di sana? Biar aku kasih tahu sesuatu. Kamu tidak boleh mengganggu anak perempuannya. Siapapun boleh, dia tidak boleh. Kamu masih bisa makan udang kecil bersamanya. Kakak, menurutmu seleraku sama dengan kamu? Buka restoran di jalan tua. Bagaimana dengan selera abad lalu? Yo Paman Wang, Bibi Wang. Ayo Paman Wang, biar aku yang bantu. Ayo, pelan-pelan. Tidak apa-apa. Ayo, Helen, Bibi Wang. Hey Oak. Paman Wang, aku datang. Dunia. Update cepat. Beberapa rasa lama, toko lama, akan sangat berharga bagi orang. Mari kita pikirkan analoginya. Kalau kamu selalu makan di restoran waktu kecil, aku sudah terbiasa. Dan tiba-tiba, kau sadar itu sudah hilang. Aku membongkarnya, dan tidak bisa menemukannya. Kau akan terlihat sangat kesepian. Kesepian seperti ini sepertinya. Seorang teman baik selama bertahun-tahun tiba-tiba ditinggalkan. Jadi toko tua harus memiliki. Rasa lama perlu diwariskan. Duduk di toko tua. Menikmati rasa lama. Ini adalah rasa aman yang unik. Ini adalah rasa aman yang tidak ditinggalkan oleh zaman ini. Jadi aku datang ke toko lama Li kami untuk makan. Mereka semua tetangga lama. Aku sangat iri padamu. Aku bahkan tidak tahu apa itu rasa lama. Bagiku, rasa lama mungkin adalah masakan yang dibuat oleh koki kami. Hahaha. Pelayan-pelayan. Hei, oke, ini dia. Bawang putihmu. Aku tidak mau yang sudah dikupas ini. Bawang putih habis. Oh bagus. Kakak kentang. Aku lupa beli bawang putih hari ini. Xiao ya. Pergi ke Paman Lin untuk meminjam 2. Hei, oke. Tunggu sebentar. Aku mengerti. Permisi. Segera kembali. Paman Li, Oke. bisa pinjamkan aku 2 siung bawang putih? Sudah habis. Yang belum dikupas. Lihat betapa larisnya usahamu. Tidak ada bawang putih. Tunggu Paman ambilkan untukmu. Oke. Ada apa? Benar-benar kamu? Aku masih ingin bertanya padamu. Kamu tidak mengikutiku sampai ke sini, kan? Aku mengikutimu. Aku sudah di jalan ini sejak kecil. Kamu lihat? Toko Kitai. Ikut kamu. Permisi. Kalian berdua kenal? Ya, Tidak kenal.
Hei Yang. Bawang putih yang kamu mau. Ya ampun, Paman Li. Itu terlalu banyak. Aku ambil ujung-ujungnya saja. Oke, masukkan semuanya sana. Sama-sama. Beberapa siung bawang putih tidak berharga banyak. Aku sudah berteman dengan ayahmu bertahun-tahun. Karena kamu memanggilku Paman Li. Kenapa kamu sopan sama pamanku? Aku memanggilmu Paman Li karena ayahku. Aku benar-benar menganggap diriku sebagai pamanku. Mana ada paman semuda kamu? Terima kasih. Sama-sama. Ada APA? Hai. Aku baru pulang dari luar negeri dengan orang aneh ini. Aku salah mengambil kotak di pesawat. Dia pergi ke perusahaanku untuk ikut denganku. Aku penasaran. Di mana aku bertemu dengannya? Wah, kalian berdua punya takdir yang unik. Takdir apa? Aku bilang kamu tadi berhenti di sana dan menonton lama. Kenapa tidak bilang dari tadi? Takdir apa? Kamu lihat postinganku? Paman Li, Ya, ada apa dengan Meiya? untuk berterima kasih karena meminjamkan bawang putih. Semangkuk udang karang bukanlah masalah. Silakan, kalau kurang, aku akan minta ayahku menggorengnya. Siapa yang suruh kamu makan? Bukannya kamu bilang makan apa saja yang kamu mau? Aku biarkan Paman Li makan apa saja yang dia mau. Aku suruh kamu makan apa saja yang kamu mau. Kamu berikan ke Paman Li. Ah, aku teman Paman Li kamu. Paman Li pasti akan memberimu Paman O. Benar? Paman Li kecilnya? Di mana bodyguardmu? Bukankah kamu selalu punya bodyguard yang tidak bisa pulang? Hei, aku menemukan bahwa kamu cukup toleran. Apakah bodyguardku mengikutiku untuk mengurus urusanmu? Tentu saja bukan urusanku. Tapi koperku bukan urusanmu. Karena bodyguardmu tidak mengikutimu. Aku akan pulang bersamamu untuk mengambil koper itu. Bukankah aku sudah mengatakan semuanya? Aku akan menghubungimu ketika aku mendapatkan koper itu. Kenapa kamu terburu-buru? Berhenti sampai kamu mendapatkan koper itu. Kamu menghubungiku. Kopernya tidak ada di tanganmu. Gimana kopernya? Aku beritahu kamu, oh ya, semua barangku ada di koper itu. Koper itu dan apa yang ada di dalamnya. Sangat penting bagiku. Jika kamu berani kehilangan kopernya, aku akan. Ada apa? Apa yang kamu inginkan? Bukan? Halo, Betang. Telepon di sini. HMPH. Mungkin kamu belum tahu. Beberapa video di kopermu. Aku sudah membuat salinannya. Kamu tidak ingin seluruh dunia melihatnya. Beberapa orang dipukuli sampai menangis seperti mereka menangis. Siapa yang menangis memanggil ayah dan ibu? Aku beritahu kamu sesuatu. Jika kamu berani mengirim video itu, kamu tidak akan mendapatkan koper itu seumur hidupmu. Hei, cuacanya panas. Santai saja. Kalian berdua adalah temanku. Berikan Paman Lin sedikit muka. Biarkan Ouyang menyelesaikan udang karangnya. Bisakah kita mengobrol dengan baik lagi? Karena kamu adalah teman Paman Li, maka aku akan berikan muka untuk Paman Li. Tapi aku ingin meminta Paman Li membantu membuat surat keterangan. Ouyang harus mengembalikan koper Lin Meiya secepatnya. Kalau tidak, aku akan mengunggah videonya. Oke. Paman Kobayashi bersaksi. Satu kata. Ouyang menaruhnya dengan kecepatan tercepat. Kotak Lin Meiya dikembalikan padanya. Oke Meiya. Sebelum Ouyang mengembalikan kotak itu padamu, pastikan untuk menyimpan video ini. Jangan bocorkan. Ini untuk muka Paman Li. Kamu setuju? Oke, aku percaya padamu, Paman Li. Menunggu teleponmu. Terima kasih untuk udangnya. Makan saja ya, Kamak. Kurang. Ayahku bisa menggoreng lagi untukmu. Benda aneh ini. Aku tidak bisa memakannya. Ini masalahnya. Dia benar-benar melihat videomu. Sial, jangan sampai dingin. Makan selagi panas. Hei. Hei. Ho ho ha. Hei. Ho ho ho. Hei. Hei.
Poyang poyang. Jia. Nomor telepon ketua. Ah, ayah, Apa yang sedang kamu sebakan? aku di kantor. Aku belum pulang kerja. Aku akan menemuimu. Ah, oke. Sampai jumpa nanti, ya? Sudah habis. Aku harus sampai di kantor sebelum ayahku. Hei, berapa lama lagi ayahku sampai? Sekitar setengah jam. Apakah setengah jam terlalu lama? Masih ada waktu untuk mengambil jalan pintas. Hei, bagaimana latihanku hari ini? Lawan memiliki keunggulan jelas dalam bentuk tubuh dan berat badan. Kamu harus segera menyerah pada strategi seranganmu. Irali ke Champion Derek. Strategimu di belakang sudah benar. Tapi teknik putaranmu masih belum cukup matang. Fire Kinjia Bibes Merah. Hei, sudah berapa lama kamu bersama ayahku? Sudah 9 tahun menjelang akhir tahun. Sudah lama sekali. Lalu kenapa kamu tidak mengikutinya dengan baik? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku juga tidak mau. Tapi ketua punya niatnya sendiri. Sebenarnya, dia sering menyebutkanmu. Hanya saja anaknya tidak bisa menopang tembok dengan lumpur. Kamu terlalu banyak berpikir. Ketua tidak pernah mengatakan kamu buruk di depanku. Kamu tidak bisa mempercayainya. Tapi dia sangat peduli padamu. Ah, benar juga. Bagaimanapun, kamu akan mengikutiku di masa depan. Jika kamu ingin melepaskannya, kamu tidak bisa melepaskannya. Bagaimana? Kamu akan memiliki pilihan. Bagaimana kalau aku membayarmu? Cepat. Quechua. Ini dia. HMPH Ayah? Aku sedang memeriksa ini sesuai permintaanmu. Beberapa situasi toko rantai di kota tingkat 2. Kalau budget kamu sibuk. Ayo lihat, duduklah. Oke.
Katakan yang sebenarnya. Berapa banyak waktu yang aku miliki? Aku tidak bisa memastikan ini. Sekitar 1 atau 2 tahun. Setidaknya 1 atau 2 bulan. Bagaimanapun, jaga suasana hati yang baik. Ini saran saya. Lebih baik berhenti bekerja. Bawa istrimu berkeliling dunia. Itu mungkin membantu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ayah, apakah kamu tidak senang dengan makanannya? Mungkin aku semakin tua. Kadang aku merasa sedikit kesepian. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang tua adalah masih ada tempat dalam hidup di mana orang tua pergi. Hidup hanya jalan pulang. Ayah sering merenungkan dirinya sendiri. Apa kamu melakukan kesalahan saat masih muda? Jadi Tuhan menghukumku. Biarkan aku kembali seumur hidupku. Kamu terlihat sangat sendirian. Ibumu minum terlalu banyak. Adikmu semakin sopan padaku. Kamu sama sekali tidak ada di rumah. Semua orang sepertinya menghindariku. Rumah sedingin lemari es. Aku akan selalu menganggapmu sebagai anak kecil. Saat itu, aku sering pulang kerja terlambat. Tapi bagaimana denganmu? Selalu menyelinap ke kamarku. Menyentuh kepalaku. Menyentuh tanganku. Aku selalu khawatir jika aku demam. Hahaha, sangat menyenangkan. Kamu tahu betapa lucunya kamu. Kamu anak nakal hahaha. Ayah, kamu baik-baik saja? Aku tidak pernah punya waktu untukmu. Selalu sibuk mencari uang. Sibuk bersosialisasi. Juga, maafkan aku, Nah. Uyang. Aku hanya berharap kamu, Parenti Berlarian, tinggal di rumah, tinggal di perusahaan. Bisakah kamu datang dan memberitahuku sesuatu? Bahkan jika tidak ada yang terjadi, duduk saja bersamaku. Kamu bisa minum teh dan melamun. Satu-satunya orang yang bisa kupercayai di masa depan adalah kamu. Hanya kamu. NAK. Ayah, dulu aku tidak tahu apa-apa. Selalu melawanmu. Aku tidak akan berlarian lagi. Bagaimana dengan perusahaan? Aku juga akan belajar melakukannya dengan baik. Oke, kamu sibuk. Aku pergi dulu. Jangan terlalu malam. Oh, Hei, Oak. Oke. Aku pergi sekarang. ayah, Oke.
Aku pikir cinta itu seperti ini. Terkadang bisa dibangun. Kamu pasti sangat tahu. Aku bukan anak kandung ayahku. Jadi aku menikah untuk keuntungan. Atau menikah karena cinta? Baginya, itu sama sekali tidak penting. Apakah ada orang yang aku cintai? Apakah ada hidup yang ingin aku jalani? Bahkan kurang penting. Halo, Kamu di rumah? tidak di kantor. Aku masih ada pekerjaan. Ada APA? Aku merindukanmu. Aku di bawah rumahmu. Pulang cepat, ya? Apa masalahmu? Kenapa kamu menangis? Tidak apa-apa, aku hanya merindukanmu. Pulang cepat, ya? Oke, tunggu. Aku akan pulang sekarang. Sial Bu, bersihkan kamar untukku. Oh ya, Siaze. Ternyata kamu harus lembur setiap malam? Terlalu berat. Kakakmu bekerja keras untuk menemukanmu. Kamu siapa? Siapa aku? Ah, lepaskan aku. Lepaskan aku. Siapa ini? Tolong. Mexi, Lepaskan aku. bukankah ini lininya? Apa yang harus aku lakukan? Ayo pergi. Bagaimana? Kejar. Kamu siapa sih? Kenapa kamu menculikku? Bukan menculikku. Kenapa aku ada di mobilmu? Kita mau pergi kemana? Jangan kenal kami terlalu cepat. Yah, aku. Aku bisa pakai teleponku untuk menelepon ayah. Kamu masih mau telepon polisi? Aku tidak ingin telepon polisi. Aku bilang untuk telepon ayahku. Telepon apa? Tetap bersamaku. Aku benar-benar tidak mengenalmu. Kamu pasti salah menculik orang, kan? Aku tidak salah menangkap orang. Aku benar-benar tidak mengenalmu. Aku biasanya tidak menyinggung siapapun. You can kamu kalau ganti baju. Saat kita buta. Tidak. Aku Maya Lin. Kamu benar-benar akan menangkapku? Kamu pasti salah mengira aku. Bolehkah kamu melepaskanku? Bagaimana kabar kakak? Jujurlah padaku. Aku menabrak mobil. Aku Tolong. Kalian menyetir? Saja. Jangan takut kehilangan. Pelacakan mobil paling rentan terhadap dua situasi. Anti pengintaian dan pemisahan. Jeranapa. Kamu mau telepon polisi? Alarm. Secara logis, Lin Mei. Ya, dari sini tidak punya uang dan tidak punya kekuasaan. Tidak mungkin menyebabkan masalah besar. Mari kita lihat situasinya dulu. Hei, cepat.
Lin Mia. Nama belakang juga diganti. Terlalu banyak sapi. KTP berani dipalsukan. Aku sudah bilang, namaku Lin Mei. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak tahu siapa yang kamu cari. Tapi aku yakin aku bukan orang yang kamu cari. Jernen. Kamu sangat tidak tahu malu. Mau cari masalah, ya? Hei, berani sembunyi dariku. Lalu kamu pukul aku. Aku tidak boleh sembunyi. Memukulmu kenapa? Memukulmu kenapa? Memukulmu kenapa? Aku pukul kamu. Kenapa? Berhenti berkelahi. Ayo, orang-orang akan segera datang. Gunakan kakimu. Kontolku. Aku akan bereskan. Apa yang kamu lihat? Kamu tidak melihatnya? Parkir, ayo pergi. Tunggu, maaf, tunggu sebentar. Aku agak perlu ke toilet. Sudah kubilang jangan main-main denganku. Pergi ke toilet dan bangunkan aku. Beijing Ganbao. Kamu tunggu aku bawa masak. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo pergi. Hei, lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Hei, kembali, jangan pergi. Bagaimana hasilnya? Seru. Kamu salah menculik orang. Aku benar-benar bukan orang yang kamu cari. Telepon ibumu. Sudah kubilang kamu salah menculik orang. Aku sama sekali tidak punya ibu. Aku yatim piatu. Aku besar di panti asuhan. Kamu tidak percaya bisa pergi ke panti asuhan untuk menyelidiki. Berani-beraninya kamu berbohong padaku? Aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar tidak bernama Durwonan. Namaku Remia. Aku baru kembali dari Prancis. Ayahku punya warung makan. Kamu pergi selidiki. Rem IIA. Anak yatim. Apa yang terjadi dengan ayahmu? Aku akan memberitahumu. Jangan pikir kau bisa berbohong 2 kali. Jika kau berutang 1 juta padaku, kau bisa menyimpannya. Kau tenang dulu. Aku tidak berbohong padamu. Aku diadopsi oleh ayah angkatku dari panti asuhan. Namaku bukan Durwonan. Aku tidak berbohong padamu. Dan kau berbohong padaku? Lihat dirimu, terlihat putih dan murni. Penuh dengan kebohongan. Jangan beri warna untuk dilihat. Kau tidak punya ingatan panjang. Buka bajunya untukku. Jangan kupas UPS, jangan sentuh aku. Apa yang kau lakukan? Siapa yang membiarkanmu masuk? Mencari mati, ya? Berisik. Berapa banyak yang kau pukul? Pahlawan menyelamatkan kecantikan sudah di luar kendaliku. Lakukan sendiri. Jadi aku 3. Bagaimana dengan Lisi? Terserah padamu. Kau melanggar hukum, tahu? Apa salahnya melanggar hukum? Aku beritahu tentang tempat ini. Akulah hukum. Ya.
Penculikan dunia bawah. Hei, sudah selesai. Kau bisa lebih cepat lain kali. Ah. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Jujur. Jujur. Panggil semua saudaramu. Kemarilah, kemarilah. Astaga, dari mana kau datang? Kenapa kau bertarung begitu keras? Ini pertama kalinya dalam hidupku. Versi langsung dari pertarungan yang begitu kuat. Jongkok. Jongkok, Jongkok. Aku kenal orang itu. Dia memberiku kartu namanya di bandara. Namanya Jiang Yilong. Dia gurumu? Bisa kamu minta dia mengajariku bertarung? Kamu sedikit serius? Jam berapa sekarang? Kamu masih di sini untuk mengakui guru. Bagaimana kabarmu? Sakit? Ya, agak. Besok akan lebih sakit. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Aku selalu berpikir pertarunganmu hanya sampingan. Tak kusangka kamu bertarung begitu keras. Hanya anak-anak kecil ini. 10 lagi bukan masalah. Terima kasih. Hei, kenapa kamu pergi? Bagaimana dengan tongkatnya? Siapa kamu tadi? Siapa yang menakutiku? Siapa yang baru saja melepas bajuku? Aku akan membunuhmu. Sekarang aku tahu aku takut. Sudahkah aku memberitahumu? Apakah kamu menculik orang yang salah? Aku ini. Percayakah kamu? 1, 2, 3, 4. Paman, apakah keluarga Lin Meiya tinggal di sini? Terima kasih Tuan. Lin Meiya. Lin Meiya. Lin Meiya. Kenapa kamu di sini? Aku sama sekali tidak antusias melihat penyelamatku. Kenapa kamu tidak keluar untuk menyambutku? Ah. Maaf. Maaf. Duduklah. Aku akan ambilkan air untukmu. Ah, tidak, ayolah. Obat untukmu. Sudah dipukul dengan ini. Ada makanan. Obat-obatan ini sangat membantu untuk pemulihan dari memar. Ouyang yang paling berhak bicara soal ini. Aku tahu itu. Ouyang, kamu benar-benar meninggalkanku dan kabur seperti ini. Pernahkah kamu memperlakukan tunanganmu seperti ini? Hei, apa yang baunya begitu harum? Kalian benar-benar enak. Aku baru saja memanggang krowasang. Aku akan membawanya untukmu sekarang. Krowasang. Benar.
Hati-hati. Oke. Lumayan, sangat enak, kan? Itu adalah... Hei, bagaimana kamu tahu aku tinggal di sini? Pergi ke perusahaanku untuk melamar pekerjaan tanpa memberitahuku? Kenapa aku harus memberitahumu? Sudah aku bilang, kamu menggodaku lagi. Bagaimanapun, aku, Linnea, akan mengandalkan diriku sendiri. Kekuatan untuk masuk ke grup OUC. Kenapa kamu masih merindukan Chen Yao MU? Masih belum menyerah? Seperti blaster kulit anjing. Mengganggu orang setiap hari. Tolong, jika aku tidak membawakan kotak yang salah. Awalnya aku berencana untuk pergi ke grup OUC untuk wawancara. Aku tidak tahu saat itu. Di mana Chen Se di grup OUCMU? Apa hubungannya dengan departemen penjualan mereka? Jangan khawatir, tidak ada hubungannya. Kamu mungkin juga tidak bisa melihatnya. Kenapa begitu? Tidak ada. Oh hei, sudah dapat bajumu? Itu wanita senior itu, tunanganmu. Dia memberimu baju? Tunangan senior apa? Kenapa aku tidak tahu aku punya tunangan? Kamu tidak punya tunangan? Oh, sayang. Wanita cantik, apa yang kamu pikirkan? Selesai. Aku ditipu hari ini. Ketika aku datang ke perusahaanmu untuk wawancara, bertemu seorang wanita. Dia bilang dia adalah tunanganmu. Kamu akan berikan gaun itu. Minta dia mengembalikan pakaian itu padamu. Bagaimana bisa ada orang yang masih melakukan hal seperti ini? Oh Yang, tidak masalah. Berapa harga gaunmu? Aku akan mengembalikannya padamu. Punyaku adalah edisi terbatas khusus buatan tangan murni. Sepertinya 80.000 saat memesan. Berapa harganya? 80.000 banyak. 80.000 banyak. Oh Yang, kamu gila? Kamu memakai pakaian semahal itu di badanmu. Kamu masih memakainya untuk berkelahi. Seharusnya kamu membelikannya dan menggantungnya. Mengapresiasinya sebagai karya seni di dinding. Oke, jangan bahas ini lagi. Bagaimana dengannya? Kamu bisa membayarnya perlahan. Mari kita bicara tentang aku menyelamatkanmu hari ini. Jika aku ingat dengan benar. Rakalisari. Ayahmu bilang dia ingin mengajakku makan malam. Oke. Kapan itu? Oh, bukankah aku sedang istirahat di rumah? Itu tidak ada dalam agenda. Kamu punya makanan favorit tertentu? Aku akan memesannya dalam beberapa hari. Ada udang karangmu. Malam ini saja. Bagaimana dengan warung makanmu? UPS tidak. Pergi ke warung makan kita untuk makan malam. Betapa tidak tulusnya aku. Bukankah kamu bertanya padaku apa yang ingin aku makan? Aku ingin makan udang karang sekarang. Dan itu milikmu. Kamu harus menghargai pendapatku. Malam ini jam 8. Warung makanmu. Sampai jumpa. Pergi. Ayah Panci. UPS apa yang kamu pikirkan? Panci itu lembek. Ya. Aku cuma mikir. Ouyang adalah penyelamatmu. Kamu bilang mau ajak toko kita makan malam. Aku merasa bersalah. Ya ampun, ayah, kenapa aku mikir itu masalah? Santai aja. Ouyang datang ke rumah kita atas nama. Dia juga bilang aku harus menghargai pilihannya. Jadi jangan stres. Yang paling penting goreng sayuran dan makan enak. Dia datang ke sini atas nama sendiri. Benar. Xiaoya, jujur aja sama aku. Apa kamu putus dengan Chen Che karena dia? Ya ampun ayah. Kamu mikir apa sih? Masa sih? Kamu harus berhenti mikirin itu. Cepetan masak sayurnya. Iya, dan sekarang pas. Hei. Cepet. Kamu ngapain? Aku cuma mau nanya. Berapa mantan pacar kamu kayak Grace? Ada apa? Sekarang kamu mulai tertarik sama sejarah hubunganku? Kamu tertarik? Aku sekretarismu.
Aku bukan pacarmu. Mereka semua anggap aku duri dalam daging. Pertama, Li Weiwei memanggilku dengan julukan buruk. Sekarang Grace mencaciku di belakang. Otakku agak lambat merespons. Otakku baru berputar sedikit lebih cepat. Pasti aku udah berantem sama dia. Aku nggak bisa nyalahin kamu untuk ini. Dia mencaciku di belakang. Aku mencacimu karena kamu pantas dicaci. Terus kenapa kamu malah mencaciku? Manggilku warung kaki 5 kotor. Aku, kalau masuk ke tubuh orang, bakal kena 10.000 pukulan kritis. Pantas. Awalnya aku bilang mau lihat kamar tamu. Aku cuma mau bawa kamu dan Lidong cepat evakuasi. Kamu gimana? Tidak hanya mempermalukanku di depan umum. Kamu jelaskan padanya. Ketika aku melihatnya, aku mengambil jalan memutar. Aku bilang, menurutmu apa? Otakmu kurang uang, ya? Orang terluka begitu dalam. Beraninya kamu mengambil jalan memutar? Apa yang dikatakan internet itu benar. Lidong seperti kamu. Ganti pacar secepat ganti baju. Grace benar. Jatuh cinta dengan orang seperti kamu. Sama sekali tidak bisa memberikan. Siapa bilang kamu tidak bisa memberikan hatimu? Aku beritahu kamu sesuatu. Aku berbicara dengan Grace selama 2 tahun dengan sepenuh hati. Pada akhirnya, ayahku yang mengacaukannya. Ayahmu mengacaukan Huang. Oke. Ada apa? Terpesona oleh profil tampanku. Kamu pikir aku buta? Kita mau pergi kemana sekarang? Susio telah banyak membantu kita. Aku berencana menunggu sampai dia kembali ke Eropa besok. Memilih hadiah untuknya. Ungkapkan rasa terima kasih. Kembali ke Eropa. Oke. Besok. Tidak. Membuat teman palsu. Mengendarai mobilmu. Hello, Tuan Oyu. Tuan O, apakah kamu sering datang ke sini? Kita beri dia pakaian, ya? Tentu saja, kamu harus mencoba pakaiannya sendiri. Kamu mencobanya untuknya. Kita memiliki tubuh yang berbeda. Ya. Hei, ini bagus. Bagaimana menurutmu? Tuan O, kamu benar-benar memiliki selera yang baik. Kalung ini sangat cocok dengan temperamen pacarmu. Permisi, aku bukan pacarnya. Ini sikap pelan dan pelanggan seperti kamu? Kamu menunjukkan wajah meramu kepada siapa sejak tadi? Maaf, Tuan O. Aku akan pergi melihat dulu. Kenapa suaranya mirip banget sama Lin Weiwei? Dasarnya, si penyanyi. Siapa lagi kalau bukan dia? Terus kamu masih berdiri di sini. Kalian bisik-bisik APA? Kira aku nggak dengar ya? Kalau bisa, ngomong yang keras. Gimana bisa? Kenapa kamu masih berdebat sama tamu? Dia udah di toko hampir 4 jam. Aku udah coba gak kurang dari 70-80 baju. Gak masalah kalau nggak beli satu pun. Nemenin dia. Aku bahkan nggak sempat makan siang. Aku bilang ganti salesnya. Dia masih nggak setuju. Hello, Pularan. Biar aku yang melayani. Boleh ya? Nggak, aku mau dia. Bu, bisa tolong kecilin suaranya sedikit? Anda udah ganggu pelanggan lain di toko kami. Dari mana banyak omong kosong? Siapa yang mau lihat kalau nggak ada uang? Pergi ke toko FMCG sebelah aja coba-coba. Lagi pula nggak ada yang peduli. APA? Siapa yang kamu bilang nggak punya uang? Jangan bilang kalian berdua baju compang-camping. Aku bisa beli seluruh toko ini. Hah? Oke, yang mana yang kamu suka? Asal kamu beli satu hari ini, aku bisa kasih harga internal untuk karyawan. Gimana kalau aku nggak ambil komisi, kamu beli? Kamu kenapa sih? Bajunya nggak boleh dicoba? Gimana aku tahu ukurannya pas kalau nggak dicoba? Ayo kita coba. Semua baju di toko ini. Kalau ukurannya nggak pas, aku masih bisa nggak beli apa-apa, kan? Ayah. Kamu dari mana sih? Hampir selesai. Aku kasih kamu langkah, buruan turun. Aku tahu semua tentang ini. Kamu tahu apa? Uangmu udah disita. Ah. Ouyang dan yang lainnya baru saja menggangguku. Maaf, Tuan O. Aku tidak tahu wanita ini bersamamu. Ouyang, aku lupa bawa dompet saat pergi. Pinjamkan kartu kreditmu. Aku akan kembalikan saat pulang. Apa? Lupa bawa dompet? Apa yang kamu pakai? Li Weiwei? Lebih baik kamu berhenti.
Pulang dan cuci piringmu. Kakakmu sudah menjelaskannya padaku. Aku sama sekali tidak boleh meminjamkan uang padamu. Lagi pula, kamu tidak punya uang untuk pergi ke tempat seperti ini? Oh, nah, bungkus 2 kalung tadi untukku. Ya, Tuano. Kenapa beli 2? Apa kamu memikirkan hujan? Kamu belikan dia sesuatu. Bahkan tidak mau meminjamkan uang padaku. Li Weiwei. Aku sudah jelaskan padamu. Pulang dan cuci piringmu. Jangan datang ke tempat seperti ini kalau tidak punya uang. Kamu dengar? Apa yang kamu tertawakan? Ouyang, kenapa kamu berikan aku kalung? Aku baru cek, harganya mahal. Kamu bisa berikan saja untuk Siu. Aku tidak cocok dengan kalung ini. Tidak yang mereka, minta orang untuk mengembalikan kalungnya. Ya, sudah diputuskan. Li Weiwei sudah sangat malu tadi. Kenapa kamu melakukannya seperti itu? Apa yang aku lakukan padanya? Dia sendiri yang tidak punya hati. Apa yang bisa aku lakukan? Sebenarnya, aku pikir Li Weiwei sangat lucu. Meski terkadang sedikit tidak punya hati. Lebih tidak punya hati darimu. Aku lebih baik darinya. Oke? Hei, biar aku beritahu. Keputusan Li Dong sama sekali tidak benar. Dia harus fokus mencuci piring. Acara hari ini pelajaran bagus untuknya. Oh, benar. Aku benar-benar memikirkannya. Kalung ini terlalu mahal. Aku tidak tahan. Hei, sudah berapa kali aku bilang jangan mengambilnya? Ambil dengan baik. Ini sangat mahal. Aku tidak nyaman dengan ini. Memberi waktu beberapa waktu lalu. Berada dalam kegelapan. Ini juga sulit. Anggap saja sebagai hadiahku untukmu, bawa saja. Kamu ingin aku memaafkanmu hanya karena sebuah kalung? Aku berterima kasih padamu. Kalau begitu aku akan tidak bisa mengira. Rasa sakit yang aku rasakan belakangan ini sama sekali tidak bisa diukur dengan materi. Jangan mengambilnya, ambil dengan baik. Aku melihat bagaimana kamu melepasnya dengan satu tangan. Oh, gimana? Kamu melepaskannya. Aku tidak akan melepaskannya jika kamu tidak mengambilnya. Oke. Lepaskan aku tidak akan mengambilnya. Aku tidak percaya. Benar-benar tidak mengambilnya.
Sudah waktunya Grace bermain sebentar lagi. Aku sudah selesai memakaikan riasannya. Dia sedang berganti baju sekarang. Akan tepat waktu. Tidak akan salah. Jangan khawatir. Bagaimana? Tidak apa-apa. Kamu bisa melihatnya nanti. Kerja bagus. Berhenti. Bagaimana kalau aku bilang kamu bisa melakukannya? Kamu juga bilang. Kamu tahu berapa risiko yang aku ambil? Kamu harus mengganti kerugian mentalku? Kerugian mental, kan? Ayo pergi. Mau pergi kemana? Aku bisa membayarmu kerugian mental terbaik. Itu adalah tepuk tangan penonton hari ini. Boom. Hei, aku benar-benar tidak pergi. Ayo pergi. Ya. Oh yang. Halo, nama saya Ouyang, Wakil Presiden Grup OOC. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Hadiri acara peluncuran produk baru kami. Orang yang berdiri di samping saya kali ini adalah Nona Lin Meia, penata rias utama konferensi pers. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saya bertepuk tangan untuk penampilannya yang luar biasa. Andy, apa yang akan dilakukan perusahaan Anda dengan ini? Jika, menurut proses reguler, Departemen Hukum perusahaan pasti akan menuntutnya atas pelanggaran kontrak. Tapi konferensi pers hari ini berjalan sangat baik. Saya pikir Ouyang tidak akan mengejarnya lagi. Saya berbicara dengannya di telepon pagi ini sebelum meninggalkan rumah. Dia baru saja akan pergi. Jadi ini sangat aneh. Andy belum menjawab telepon. Saya menghubungi semua temannya. Andy bilang menghubungi mereka. Kamu bilang tidak akan ada yang terjadi padanya, kan? Jadi biarlah. Nah, siapapun yang Andi hubungi pertama kali, kita berdua harus saling memberitahu secepatnya. Jika sampai malam, Andi masih belum muncul, kita akan menghubungi polisi. Oke. Saya ingin berterima kasih atas apa yang terjadi hari ini.
riasanmu benar-benar luar biasa. Saya juga meminta maaf atas sikap saya sebelumnya. Jangan katakan itu. Saya yang harus berterima kasih padamu. Terima kasih telah bekerja sama dengan kami. Sebenarnya, hati saya bergetar hari ini. Saya hanya memaksa diri. Kamu terlalu rendah hati. Kamu belajar penelitian dan pengembangan kosmetik di Prancis. Bukankah seharusnya kamu di lab sepanjang hari? Apakah kamu mengambil kelas rias? Tapi bahkan jika ada kelas rias, kamu seharusnya tidak bisa belajar sampai level ini, kan? Selama studi saya di Prancis, mentor saya menempatkan saya di Peter Simon. Saya menjadi asistennya selama setahun. Peter Simon. Apakah kamu sedang berbicara tentang penata rias Prancis terkenal Peter Simon? Ya, dia adalah teman mentor saya. Mentor saya ingin saya memahami rias lebih dalam. Wah, aku tidak percaya kamu memiliki pengalaman seperti itu. Kamu tahu, di industri fashion, kamu bisa duduk. Menyaksikan pertunjukan Peter Simon di Belakang Panggang. ITU sudah sesuatu yang layak dipamerkan di mana-mana. Tak heran riasanmu sempurna. Hei, belum pernah terpikir jadi makeup artis? Aku lebih suka di lab. Tapi kamu tidak di lab sekarang. Aku tidak di ruang ganti. Kekuatan cinta begitu dahsyat. Tidak Grace. Kamu benar-benar salah paham. Aku benar-benar bukan pacar Ouyang. Aku kenal Ouyang. Meski dia kekanak-kanakan, tapi sangat bertanggung jawab. Tapi dia punya kelemahan. Hanya takut ribet. Aku bersamanya selama 2 tahun. Hanya karena aku terlalu malas untuk menentangnya. Ayah ingin putus denganku. Bahkan putus pun takut ribet. 1 telepon dan selesai. Tapi dia suka bikin ribut denganmu. Dia kerja sebagai sekretarismu untuk menjagamu di sisinya. Dia lebih baik bertengkar dengan ayah dan saudara perempuannya. Pernahkah kamu bertanya mengapa? Ini benar-benar bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia menjagaku di sisinya sebagai sekretaris. Hanya agar aku bisa menjadi perisainya. Perisai untuk Menggelanji APA? Gracelyn Maya. Kalian berdua wanita tak tahu malu. Berkumpul dan mengobrol begitu spekulatif. Apakah kalian bertukar pengalaman merayu Ouyang? Yo, kamu tidak berubah sama sekali selama bertahun-tahun? Kenapa kamu pulang dari studi di Jepang? Jangan sebutkan Jepang padaku. Jika bukan karena kamu, aku juga tidak bisa pergi ke Jepang. Apa hubungannya denganmu dia pergi ke Jepang? Mungkin dia pikir itu ada hubungannya denganku. Saat itu, Ouyang benar-benar tidak tahan dengannya. Hanya bilang padanya, asalkan kamu pergi belajar di Jepang dan berhasil mendapatkan ijazah, aku akan menikahimu saat kamu kembali. Aku tidak menyangka dia benar-benar percaya. Aku hanya tidak mengerti. Kamu bilang Lidong begitu luar biasa. Kenapa dia punya saudara perempuan seperti dia? Maaf? Bisa ulangi lagi? Hei, Li, ini makanya. Jangan ribut. Buka aku, ini tidak ada hubungannya denganmu. Hei, aku tidak mengerti. Bagaimana bisa Ouyang sangat menyukaimu? Wanita yang wajahnya penuh dengan hyaluronic acid. Dagu, hidung, tulang pipi, sudut mata semua dioperasi. Hei, memang benar kamu tinggi. Benarkah masih ada satu tempat di seluruh tubuh? Hanya orang seperti kamu. Dan berani membicarakan Ouyang di depanku. Kamu jalang berani memukulku. Berhenti berkelahi. Vivi, aku akan membunuhmu. Kamu jalang hei. Lepaskan. Lepaskan. Kamu jalang. Tarik rambutku. Kalian berdua lepaskan. Hei, lepaskan. Lin Fei, berhenti berkelahi. Lepaskan. Lepaskan dan berhenti berkelahi. Bangun dan tembak kamu. Berhenti berkelahi. Aku akan membunuhmu. Grace. Kakak, aku mohon. Buka aku. Bunuh kamu.
Sudah lama aku bilang akan mengusir Lin Meya ini dari perusahaan. Di lobi perusahaan sebelumnya, mempermalukan diri di depan banyak orang. Tidak hanya dengan Vivi kali ini. Dan Grace juga terlibat. Berapa kali Ouyang melakukan ini di depan ayah sebelumnya? Lin Meya ribut terus dengan kamu dan aku. Itu semua gratis. Sekarang kakakku sebenarnya karena dia tertimpa sampai mati. Tidak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa ketidakpastian hidup dan mati? Bagaimana kamu bicara? Kamu beritahu aku yang sebenarnya. Apakah kamu mengambil ini hari ini? Tentu saja tidak. Aku kebetulan lewat. Aku melihat Grace dan Lin Meya berkelahi. Aku baik hati pergi melerai. Hasilnya, mereka berdua bersatu dan memukulku. Bagaimana aku tahu papan besar itu tiba-tiba jatuh? Bisa kamu ulangi lagi? Aku mengatakan yang sebenarnya. Berapa kali kamu membuatku mengulang ini? Maaf kakak. Kamu seharusnya tidak menyelinap keluar dari toko tua hari ini. Tidak bisakah aku kembali sekarang? Bagaimana situasinya di sini, Ouyang? Kamu harus menghubungiku secepat mungkin. Ketua Ouyang, bagaimana kabarnya? Maaf. Maaf, Ketua. Maaf. Aku tidak ingin melihatmu di sini. Pergi dari sini. Maaf. Pergi. Maaf. Dokter, bagaimana kabar anakku? Tidak apa. Ini yang tak orang biasa. Tentu saja. Tapi kondisi fisik anakmu sangat baik. Dia pingsan. Sekarang akan sadar. Bisakah kami masuk dan melihatnya? Masuk dan lihatlah. Sakit. Membuatmu merasa tidak adil. Hal hari ini. Pasti sedikit diambil. Kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu, mengerti? Paman Li. Sekarang siapa yang benar atau salah tidak penting lagi. Ouyang, bagaimana kalau dia meninggal? Jangan khawatir. Bagaimana dengan Ouyang? 8 karakter dan 5 elemen sudah lengkap. Hizim Pengen Inyong. Tidak termasuk pukulan. Sangat tangguh. Jadi kali ini, tidak akan ada apa-apa padanya. Apa yang membuatmu begitu yakin? Aku bisa menghitung. Jangan bercanda. Oke, tidak bercanda. Dokter baru saja memberitahuku.
Ouyang tidak punya apa-apa lagi. Wah, benar? Oak, Apa yang dokter katakan padamu? dokter mengatakan tentang kebugaran fisik Ouyang. Oke, tidak bisa lebih baik lagi. Hanya pingsan. Tidak ada masalah lain. Dia sudah sadar. Baiklah. Jangan terlalu khawatir. Aku akan mencari Vivi. Selidiki semuanya. Kembalikan ketulusanmu. Minum air tekanan shock. Oak, Terima kasih, Paman Lee. Pelangkin. Ah, dia benar-benar menekannya ke tanah. Astaga, ini sangat ganas. Lihat ini. Lihat ini. Juga dipukul. Kamu lihat. Benar-benar drama antara tiga wanita. Hahaha, itu dia. Oh. Bagaimana perasaanmu, nak? Ibu, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Ayah, Lin Meya ini harus segera dipecat. Tidak bisa ditunda lagi. Sejak dia bergabung dengan perusahaan kita, berapa banyak yang sudah terjadi? Kita tidak terus menerima dia seperti ini lagi. Kakak, urusan ini tidak ada hubungannya dengan Linnea. Kamu diam. Paman, Bibi. Wei Wei seharusnya bekerja di toko lama keluarga Li. Tapi hari ini tiba-tiba dia muncul di lokasi konferensi pers. Aku pikir pasti ada hubungannya dengan ini. Jatuhnya panel latar belakang murni kecelakaan. Ouyang kebetulan berada di posisi itu. Manuel Macken Lin, Maya Murni Naluri. Jadi jangan terpengaruh oleh rumor di internet yang mempengaruhi suasana hati. Paman, jangan khawatir. Aku akan mencari Wei Wei sekarang. Tanyakan semuanya dengan jelas. Li Dong, terima kasih. Sama-sama. Istirahat yang cukup. Ayah, aku pulang dulu. Aku akan menghubungi PR dan media saat pulang. Biarkan badai ini berlalu. Oak. Baik, ayo kita pergi juga. Resepsi Wenking malam ini. Kamu siapkan. Ganti baju. Aku tidak pergi. Sama saja ada atau tidak aku di minumanmu. Aku ingin tinggal di sini bersama anakku. Dia baik-baik saja. Minuman malam ini penting. Kita berdua harus hadir bersamaan. Ayo pergi. Ibu, pergilah. Aku sudah siap. Tidak apa-apa, lihat. Aku akan sebentar. Bangun dan pulang. Tidak apa-apa. Apa tidak apa-apa? Baiklah kalau begitu, Ibu. Pergi main istri baik. Xiao Zhang. Kamu tinggal di sini bersamanya. Jangan khawatir. Apa Linnea baik-baik saja? Apa dia terluka? Dia tidak terlihat terlalu buruk. Saat kamu pingsan tadi, dia selalu di sini. Menangis sangat sedih. Dia ingin menanyakan kondisimu, tapi Tapi apa? dipukul ibumu. Kenapa dia memukulnya? Di mana dia? Dia sudah pergi. Ponsel. Aku akan memulangkanmu sekarang. Tidak, aku harus tinggal di sini untuk observasi beberapa hari. Kamu tidak pulang dulu, kan?
Ah, Membuatmu terluka untukku. Terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Apa yang kamu lakukan? Aku dengar dari Paman Li kamu sudah sadar. Lalu bicara sesuatu. Hei, datang 307. perawat bilang observasi lagi setengah jam lalu pulang. Tidak apa-apa. Sampai jumpa di rumah. Oh ya, bagaimana kabarmu? Sakit kepala tidak sakit. Sakit. Mulai sekarang. Tolong jangan buat aku marah. Oh, sayang. Jangan bilang apa-apa untuk membantahku. Dokter bilang. Aku tidak boleh marah. Kalau tidak, aku akan lebih sakit. Oke, aku tidak ingin membuatmu marah. Aku berhenti bicara. Kamu istirahat yang baik. Aku berhenti bicara. Jangan bicara. Dokter baru saja bilang. Akhirku, kamu harus mendengar sesuatu yang baik. Makan makanan enak untuk jadi baik. Aku mengerti. Kamu mau makan xiaojiangan? Pangsit udang asam, mie yang chun. Aku akan ambilkan ayam goreng untukmu. Aku akan belikan untukmu sekarang. Hei, cukup cepat. Hei,